semuanya, apa kabar hari ini? Miss berharap kalian bisa mengerjakan semua soal UTS dengan baik ya. Selama 1 minggu kan kalian mengikuti UTS, dan Miss berharap pelajaran Bible adalah soal yang paling gampang buat kalian. Oke? Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini tidak ada satupun yang kurang dari diri kami. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat semuanya itu. Sekarang kami telah menyiapkan diri kami untuk mengikuti materi hari ini yang sudah Miss kirim di video ini. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami mengerti semuanya dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya bahwa ada waktunya berakhir semua pandemi ini Tuhan, dan kami akan kembali bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, dan ini iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita belajar tentang, masih tetap di kitab Keluaran. Hari ini kita akan masuk di Keluaran pasal 11 sampai pasal yang ke-13. Temanya adalah Paskah. Beberapa hari yang lalu sebelum UTS ini sudah bahas sampai di Keluaran pasal 5 sampai pasal yang ke-10. Itu tentang penghakiman, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dan tulah-tulah yang Tuhan kasih atau Tuhan limpahkan atau yang terjadi di Mesir sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir itu adalah gambaran perbudakan. Hari ini kita akan belajar di halaman 16 sampai halaman yang ke-17. Karena ini lewat video, maka Miss akan berusaha merangkumnya secara singkat. Kalau di pasal 11 kita baca, kita ambil Alkitabnya. Pasal 11 itu berbicara tentang tulah ke-10 diberitahukan. Jadi semua tulah-tulah yang lain itu tidak diberitahukan, tapi tulah ke-10 ini Tuhan kasih kesempatan kepada orang-orang Mesir ini. Jadi tulah ke-10 hanya diberitahukan. Tulah 1 sampai tulah ke-9 sudah kita bahas di minggu lalu. Di pasal yang ke-12 tentang perayaan Paskah. Paskah biasa diadakan bulan apa? Bulan April. Nanti Miss jelaskan di situ. Selanjutnya ada tema-tema perikop selanjutnya, itu tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Dan selanjutnya ada ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Di pasal yang ke-13 berbicara tentang ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Jadi Paskah bukan hanya kita yang merayakan sekarang ini. Paskah sudah dirayakan oleh orang-orang Israel di zaman itu. Jadi yang pertama itu berbicara tentang pembunuhan anak sulung. Buka bukunya halaman 16. Di bagian yang pertama, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Keluaran pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Anak-anak boleh baca sendiri. Jadi sebelum anak domba itu disembelih harus dikurung dulu selama berapa hari? 14 hari. Tadi Miss sudah jelaskan bahwa tulah ke-1 sampai tulah ke-9 sudah kita bahas. Sekarang tulah ke-10 diberitahukan. Karena tulah ke-10 itu menyangkut kematian anak-anak sulung. Jadi semua anak-anak sulung di Mesir itu mati di tulah yang ke-10. Tapi sebelumnya kenapa diberitahukan? Kenapa Tuhan mengizinkan dulu Musa untuk Tuhan memberitahukan dulu kepada Musa supaya bisa melindungi orang Israel. Yang pertama, Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa
orang Israel harus mempersembahkan 1 ekor domba di setiap rumah, dan darah yang mereka ambil itu harus ditorehkan di ambang pintu. Contoh ini pintu, ambang pintu ini, pintu itu atas ini sama ini, itu ambang pintu. Jadi setiap darah yang diambil dari anak domba yang sudah dipersembahkan, yang tadi sebelum dipersembahkan itu harus dikurung selama berapa hari? 14 hari. Sudah itu dipotong, lalu darahnya dikasih tanda di ambang pintu. Kenapa? Supaya waktu tulah ke-10 itu datang, malaikat maut yang Tuhan kirimkan datang ke Mesir untuk membuat anak-anak sulung di Mesir itu mati, anak-anak orang Israel tetap dilindungi. Itu sebenarnya gambaran Paskah yang pertama. Paskah kita peringati apa? Kematian Tuhan Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus, darahnya dicurahkan, maka kita memperoleh hidup. Kita tidak mati, kita tidak binasa. Miss bawa kalian untuk mengerti ini ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu Tuhan mau izinkan tulah ke-10 itu terjadi di tanah Mesir. Sesudah tulah ke-10 itu, kematian anak-anak sulung itu bukan cuma anak-anak, tapi binatang-binatang yang sulung di tanah Mesir itu pun, yang punya orang Mesir itu pun mati. Sesudah itu, bahkan anak sulung Firaun pun mati. Maka sesudah itu Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan itu. Itu namanya pembebasan. Oke, kita lihat selanjutnya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tadi ini sudah jelaskan bahwa Kristus adalah gambaran anak domba itu. Anak domba yang dikorbankan waktu Israel di Mesir. Darahnya dioleskan di ambang pintu, membuat anak-anak sulung orang-orang Israel tidak mati. Mereka tetap hidup. Sama halnya dengan Kristus lakukan bagi kita. Tadi ini sudah baca, itu kalian boleh baca di 1 Korintus 5 ayat 7. Yang bagian yang ketiga, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Anak-anak boleh baca di rumah. Dan itu penjelasan yang tadi disampaikan tentang gambaran pembunuhan anak sulung tadi. Sekarang kita lanjut di bagian B, itu darah yang ditorehkan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku di situ, A besar berarti menunjukkan Tuhan. Aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Kamu yang dimaksud di sini orang-orang Mesir. Maaf, orang-orang Israel ya. Sorry. Kamu yang dimaksud Tuhan di sini adalah orang-orang Israel. Apabila aku menghukum tanah Mesir, jadi Tuhan bilang kalau ada tanda darah di ambang pintu, maka apabila saya lewat, tidak ada kemusnahan terjadi di rumahmu. Tuhan berbicara kepada orang Israel. Tapi yang orang-orang Mesir ini yang tidak, karena Tuhan tidak memberitahukan kepada mereka. Akhirnya anak-anak sulung mereka mati karena waktu Tuhan lewat, malaikat maut itu lewat, tidak ada tanda darah, maka akan terjadi kematian anak sulung, anak yang pertama. Lanjut, itu tadi yang Miss jelaskan itu di Keluaran 12 ayat 13. Sekarang pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Miss tidak perlu menjelaskan ini, kalian pasti mengertinya. Jadi Yesus adalah gambaran anak domba Allah. Anak domba yang dimaksud tadi di bagian atas yang kita baca di bagian yang pertama itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Kita lanjut di bagian C, 10 Paskah dalam Alkitab. Kita boleh lihat yang pertama itu di Mesir, Keluaran 12, itu yang tadi Miss jelaskan.
Yang kedua di padang gurun, Bilangan 9 ayat 5. Terus di 3 di masa Yosua, Yosua 5 ayat 10. Dan di masa Hizkia 2 Tawarik 30 ayat 13 sampai 22. Di masa Yosia itu raja-raja, 2 Raja-Raja 23 ayat 21. Sekembalinya dari Babylon, Esra 6 ayat 19. Yesus sebagai seorang anak laki-laki, Lukas 2 ayat 41. Paskah pertama sepanjang pelayanan Yesus itu Yohanes 6 ayat 4. Paskah kedua sepanjang pelayanan Yesus Yohanes 6 ayat 4. Dan yang terakhir makan malam terakhir Matius 26 ayat 17 itu. Jadi Paskah bukan hanya kita rayakan sekarang ini, tapi dari zaman orang Israel masih di Mesir itu sudah terjadi Paskah yang pertama. Kita akan lihat Paskah yang pertama. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat di bagian yang kedua. Kita coba buka Bilangan 9 ayat 5. Kita buka kitab Bilangan dulu ya, Bilangan 9 ayat 5. Miss hanya mau bacakan saja karena ini Miss jelaskan lewat video, jadi Miss harus percepat juga waktunya. Oke. Pasal 9, Bilangan pasal 9 ayat 5 bunyinya, maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Nah, ayat-ayat selanjutnya mungkin anak-anak bisa baca sendiri di rumah. Apabila ada pertanyaan atau bacaan yang kurang jelas, silahkan japri ke Miss. Selalu berharap kalian bisa bertanya. Oke? Dan Miss berharap khusus, Miss minta khusus yang bagian ketiga dan 10 itu kalian boleh baca. Nanti kalian kasih ringkasan singkat tentang itu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.